Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang al-muhkam dan al-mutasyabih. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Yazid Al-Bustami, yang kedua ada Suci Khalillah, dan yang ketiga ada Rizky Wijaya. Pengertian al-muhkam. Apa sih itu al-muhkam? Al-muhkam secara bahasa berasal dari kata hakama, yang mana Ibnu Faris rahimahullah mengatakan al-ha'u wal kafu wal mimu aslun wahidun wa huwal man'u wa awwalu zalikal hukmu wa huwal man'u minaz zulmi. Huruf al-ha, al-kaf, dan al-mim adalah sebuah asal kata yang bermakna larangan. Kata pertama yang berakal dari 3 huruf tersebut adalah hukum, yang berarti melarang dari sebuah kezaliman. Ada pula pengertian al-mutasyabbih. Al-mutasyabih secara bahasa berasal dari kata dasar syabaha, yang mana dikatakan oleh Ibnu Faris rahimahullah, asyainu wal ba'u wal ha'u aslun wahidun yadullu ala tasyabuh syai'i. Artinya bahwa huruf asyin, al-ba, dan al-ha satu dasar kata yang menunjukkan kemiripan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Yazid Al-Bustami, yaitu pengertian al-muhkam dan al-mutasyabih secara istilah. Nah, ulama berpendapat atau bermacam-macam dalam mengungkapkan pengertian al-muhkam ataupun al-mutasyabih. Menurut Imam Az-Zakarshi rahimahullah berkata, wa amma fil istilahi fahuwa ma ahkamathu bil amri wan nahyi wa bayanil halali wal haram. Yang artinya, adapun secara istilah, muhkam adalah apa yang telah ditetapkan atau dikuatkan dengan perintah dan larangannya dan penjelasan tentang halal dan haramnya. Itu menurut Imam Az-Zakarshi. Nah, adapun menurut imam yang lainnya, wa amma matasyabihu fa asluhu an yastahbihu labju fi zohiri ma'akhtilafil ma'ani. Adapun al-mutasyabih pada dasarnya adalah kemiripan lafaz secara zahir, sementara maknanya berbeda. Nah, itu pengertian al-mutasyabih dan al-muhkam. Jadi al-muhkam itu menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf wal munkar. Itu menjelaskan perintah-perintah larangannya dan penjelasan memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Nah, itu penjelasan al-muhkam. Adapun al-mutasyabih yaitu kemiripan lafaz zahir sementara maknanya berbeda. Nah, itu contohnya seperti apa? Misalkan ada wal biri wal bahri. Nah, kalau biri wal bahri, kalau biri itu artinya darat, kalau bahri itu artinya lautan. Nah, kalau biri itu tidak pakai ha, biri itu biri aja. Kalau bahri pakai ha, bahri, jadi lautan. Nah, itu lafaznya sama tapi maknanya berbeda. Itu contohnya. Nah, yang saya akan jelaskan ini bukan pengertian al-muhkamnya, tapi saya akan menjelaskan tentang macam-macam mutasyabih. Nah, al-mutasyabih yaitu terbagi-bagi lagi. Ada lima macam al-mutasyabih. Dari segi populasinya seperti pada permasalahan umum dan khusus. Contohnya yaitu faqtulul musyrikin. Itu artinya maka bunuhlah orang-orang musyrik.
Nah, di sini kenapa orang-orang musyrik itu harus dibunuh? Ya karena dia itu menyekutukan Allah gitu. Gitu ya. Nah, dijelaskan di surat At-Taubah ayat 5. Adapun yang kedua yaitu dari segi tata caranya. Seperti wajib atau sunnah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu fankihu ma tobalakum minan nisa. Nah, gitu ya. Dari segi waktu, dari segi tempat dan turunnya ayat. Yang keempat itu, yang kelima dari segi syarat yang menjadi standar sah tidak ibadah seperti syarat sholat nikah. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa penjelasan di atas maka dipahami bahwasanya secara umum al-mutasabih terbagi menjadi tiga, yaitu al-mutasabih yang sama sekali tidak kita bisa pahami, al-mutasabih yang bisa dipahami dengan indikasi-indikasi lainnya, al-mutasabih yang hanya bisa dipahami oleh ulama tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mutasyabih dalam ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, diantaranya dalam surat At-Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis stawa. Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan Al-Fat ayat 10. Yadullahu fawqa aydihim. Dan lainnya yang mana para ulama berbeda pendapat mengenai ayat sifat-sifat tersebut menjadi beberapa mazhab. Perdebatan para ulama mengenai mutasyabih. Pendapat pertama, firman Allah warasikhuna fil ilmi adalah mubtada dan yakulun sebagai khabar, sehingga huruf waw pada warasikhuna fil ilmi bermakna isti'nab yang menandakan sebagai kalimat permulaan, dan waqaf bacaan berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berkonsekuensi bahwa hanya Allah sajalah yang tahu makna ayat-ayat al-mutasyabih tersebut. Pendapat kedua, huruf waw pada firman Allah warasikhuna fil ilmi bermakna alatfu sebagai huruf atau kata sambung, dan yakulun keterangan hal, sehingga waqaf bacaan berhenti. Warasikhuna fil ilmi sehingga berkonsekuensi maknanya bahwa memahami al-mutasyabbih adalah Allah dan orang-orang yang diberi kekokohan dalam ilmu. Yang terakhir, hikmah-hikmah al-muhkam dan al-mutasyabbih. Yang pertama merupakan sebuah rahmat bagi manusia saat manusia tidak mengetahui hal-hal yang mutasyabbih bermakna hari kiamat. Kedua, penegakan dalil akan kelemahan kebodohan manusia. Contoh keseharian yang kami ambil dari mutasyabihat ini, kami mengambil pada ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 138 yang berbunyi hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, yang artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran sudah melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan membaca Al-Quran setiap hari agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia ini sudah tertuliskan di dalam Al-Quran dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Al-Quran sebagai penerangan bagi seluruh umat manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Dalam arti, orang bertakwa akan mempertahankan iman dan kaidahnya apabila dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh lain yaitu seperti seorang ulama yang memahami isi Al-Quran dan kemudian disebarkan isi ajaran yang ada di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang awam.
agar kehidupan mereka dipenuhi oleh rahmat dari Allah dan tidak sesat selama di dunia ini. Karena sesungguhnya tujuan kita di muka bumi ini adalah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.